Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Karena pentingnya materi budaya positif ini, maka saya sosialisasikan dengan rekan sejawat di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wiwi Liana, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dengan fasilitator Bapak Syaifuddin SPD dan pengajar praktik Ibu Siti Juwaria SPD. Materi budaya positif terdiri dari 1. Motivasi perilaku manusia, 2. Keyakinan kelas, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. 5. Posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Kelima pokok bahasan tersebut telah saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas kepada rekan sejawat. Selanjutnya, saya sampaikan juga beberapa penerapan budaya positif di sekolah saya, di antaranya yaitu membuat keyakinan kelas antara murid dengan guru, kemudian menempelkan hasil keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas, jadwal piket kelas, jadwal pelajaran di mading kelas. Selanjutnya, budaya positif di sekolah saya yang telah dilakukan diantaranya itu melakukan upacara bendera setiap hari Senin sebagai bentuk disiplin positif, kemudian keakraban guru dengan murid, melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dengar pendapat murid, dan melakukan salam sapa santun setiap harinya. Demikian aksi nyata yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, materi tentang budaya positif bisa disimak dalam video sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas setelah ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yang disampaikan oleh Ibu Wiwi Liana SPD MPD, calon guru penggerak CGP Angkatan ke-8 SMA Negeri 1 Longikis. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Wiwi Liana SPD MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi saya calon guru penggerak Angkatan 8, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas atau di sekolah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa kita terapkan sama-sama di sekolah kita. Saya awali dengan penerapan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Merujuk pada teorinya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hendaknya memberikan anak dan memberikan kebebasan anak dalam belajar. Pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menghamba pada sang anak. Maksudnya di sini menghamba adalah memandang dengan rasa hormat dan mempelajari pembelajaran yang berorientasi pada anak.
Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Maksudnya benih-benih persemaian di sini, seorang pendidik itu harus bertindak seperti seorang petani. Dan sekolah adalah wadahnya atau sawahnya, kebunnya yang mau disuburkan, mau dibuat tanamannya bagus, mau dibuat hasilnya bagus, tergantung dari petani tersebut. Seperti sekolah, yaitu mau pendidik menjadikan anak itu lebih baik, lebih bagus, lebih pintar, itu maksud dari teorinya Ki Hajar Dewantara tentang persemaian benih-benih. Tidak lepas dari kodrat anak itu sendiri. Kita hanya bisa memperbaiki atau menghasilkan anak yang lebih baik. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara juga memandang bahwa anak yang lahir di dunia ini merupakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Yang kedua, anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat di sekitarnya untuk mendekati diri anak tersebut. Yang ketiga, anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini atau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak tampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Kemudian apa kaitannya filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dengan disiplin? Dimulai dari teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Timbul suatu pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi teori perilaku manusia ini teori yang lumrah timbul dari diri manusia atau seseorang. Yang di situ dikarenakan karena tidak ada kenyamanan atau tidak ada imbalan atau karena tidak dihargai, yang akhirnya nanti mengarah ke melanggar suatu aturan. Jika motivasi atau perilaku ini tidak ada pada diri seseorang tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan keyakinan kelas yang ada di kelas atau di sekolah kita dengan teori motivasi atau Ki Hajar Dewantara tersebut? Kemudian apa hubungannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan yang ada di sekolah? Keyakinan kelas merupakan hal yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Dan ciri berikutnya yaitu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas juga berupa sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas dibuat agar semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dengan keyakinan kelas, warga sekolah atau warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu apabila ada perubahan. Dalam membentuk keyakinan terjadi atau ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di antaranya yang pertama adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi bentuk positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat. Kemungkinan masih ditemukan kalimat berupa peraturan, maka ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Yang kelima, tahap akhir dalam pembentukan keyakinan kelas yaitu tinjau ulang keyakinan kelas dan sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Ini kata-kata atau kalimat yang menjadi curah pendapat. Biasanya ada timbul beberapa kata atau kalimat. Misalnya, bagaimana guru itu tugasnya apa dan murid itu tugasnya apa. Dalam suatu keyakinan kelas biasanya muncul kata-kata guru tugasnya adalah 1. Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ini biasanya kalimat atau kata-kata yang muncul ketika curah pendapat dengan murid. Mana nanti kira-kira yang mau dipakai atau disepakati. Kemudian murid tugasnya apa? Murid tugasnya 1. Belajar, kemudian mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan, mendengarkan, kemudian memeriksa tugas kembali. Ini beberapa contoh kalimat atau kata keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat dari murid dan guru. Kemudian guru tugasnya yang bukan apa? Nah, guru tugasnya bukan 1. Menyakiti atau disakiti. Kemudian memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid, kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ini yang bukan tugas guru. Maka disepakati apa tidak. Kemudian murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, kemudian mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain atau teman, kemudian melakukan tugas guru. Itu adalah beberapa kalimat atau contoh keyakinan kelas guru dan murid. Dari hasil curah pendapat antara guru dan murid, diharapkan keyakinan kelas itu senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian bersedia melakukan komitmen terhadap setiap tugas, saling menghormati dan menghargai, kemudian perlu merasa aman dan senantiasa membantu atau saling bekerja sama. Itu kesimpulan dari beberapa curah pendapat, misalnya diyakini beberapa kalimat seperti itu.
Kemudian apa sih? Di sini ada teori disiplin positif tentang tanggapan untuk risiko melanggar keyakinan kelas. Di sini ada dibedakan hukuman, sanksi atau konsekuensi, kemudian ada restitusi. Bagaimana bentuk hukuman itu? Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan atau mengharuskan terjadi. Kemudian ciri-ciri hukuman yang lain yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Mendapatkan atau dianggap hukuman itu sebagai korban untuk mendapatkan suatu keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Itu biasanya ciri-ciri dari hukuman. Murid atau anak membenci peraturan, cenderung untuk benci, tidak menyadari akan hukuman tersebut untuk kebaikannya. Kemudian identitas berhasil atau sukses atau disiplin positif, ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri dari sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian biasanya menjadi korban yang bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul ketika melakukan sanksi atau konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Karena konsekuensi biasanya ada saling menyepakati atau didiskusikan terlebih dahulu untuk menyadari atau menyadarkan ke murid, sehingga murid merasa dihormati dan menghormati peraturan. Kemudian apa itu restitusi? Di sini adalah kemampuan untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan kesadaran oleh diri itu sendiri. Ciri restitusi yaitu merupakan suatu pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban atau anak mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Ini ciri-ciri dari restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalimat yang muncul biasanya adalah ketika ada siswa yang salah atau kita panggil, kita selesaikan, maka kalimat yang muncul, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu biasanya yang muncul. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu teori disiplin positif yang berkaitan dengan hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Dari motivasi lingkungan, kemudian motivasi diri, hukuman, restitusi dan konsekuensi tadi, maka akan timbul budaya positif. Budaya positif ini bisa di lingkungan kelas dan sekolah. Sehingga ini akan saya sampaikan lagi tentang budaya positif, lingkungan positif di keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini ciri-ciri peraturan, kemudian dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan yang muncul, nilai kebajikan ini
contohnya adalah tanggung jawab, penyayang, senang, kemudian sabar, kesehatan. Nah, jika ada kalimat peraturan seperti ini, nanti kebajikan apa yang akan muncul atau kebajikan apa yang akan ditimbulkan oleh siswa tersebut dari guru. Misalnya yang pertama, selalu membalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai yang akan kita harapkan dari anak adalah tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita mengharapkan nilai kebajikannya adalah penyayang. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita mengharapkan anak tersebut disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maka timbul suatu kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Ini tujuannya adalah untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jika ada peraturan seperti itu, maka kita nilai yang diambil adalah nilai sabar. Gunakan masker misalnya, berarti ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kita harapkan adalah sopan santun. Ini tadi ya, saya ulangi kembali menegaskan bahwa itu tadi adalah contoh sekilas, tapi banyak sekali hal-hal nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sesungguhnya bisa berkembang, dan banyak sekali juga yang harus kita yakini atau diharapkan ya. Ini adalah menguatkan aja tadi tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian tentang kehadiran tadi, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini sesuai teorinya, keyakinan kelas dan budaya positif. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, cenderung ke keselamatan dan menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian menggunakan narkoba tadi berarti ke arah kesehatan betul. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Sampai sini kira-kira adakah yang mau bertanya? Bapak Ibu peserta. Nah, ini beberapa tindakan yang biasa kita lakukan. Masuk manakah tindakan guru ini? Masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalnya. Ada siswa melakukan pelanggaran kemudian disuruh nyatat 100 kali di bukunya. Masuk hukuman apa konsekuensi? Ya, masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian membersihkan, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Ini biasanya tidak pakai sepatu sesuai aturan, suruh lepas, kemudian seharian di kelas tidak bersepatu. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, ini adalah memang hal-hal yang sering kita lakukan di sekolah.
Kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, power, fun, dan freedom. Apa di situ? Power kekuasaan, freedom kebebasan, fun kesenangan, kemudian belonging cinta dan kasih sayang. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ini ada 4, yaitu yang pertama cinta dan kasih sayang atau love and belonging, di mana cinta dan kasih sayang di sini merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan dasar yang lain yaitu bertahan hidup atau survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar berikutnya yaitu kesenangan atau fun. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan di sini juga diharapkan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar manusia yang lain adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebebasan, kesenangan atau penguasaan dari keempat tadi? Apa? Kesenangan. Cenderung masuk karena dia ada kata-kata padahal aku suka dan senang menyanyi. Berarti pada dasarnya anak ini memang pada kebutuhan dasarnya adalah ingin kesenangan. Kemudian yang kedua, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Ya, ini cenderung ke kebebasan. Anak pengen bebas, suka bosan untuk mendengarkan gurunya yang begitu-begitu aja. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh tentang kebutuhan dasar dari manusia atau anak. Karena anak itu memang mempunyai dasar kebutuhan dasar yang kadang-kadang memang kita tidak bisa mengendalikan atau mengarahkan. Termasuk suka tidur. Nah, itu berarti kebutuhan dasarnya apa? Ingin bebas, tidak terikat dengan belajar dan lainnya.
Selanjutnya adalah budaya positif yang akan kita bahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini berlaku untuk kita sebagai pendidik atau guru. Ada yang kita sebagai guru bertindak sebagai penghukum. Bagaimanakah ciri-ciri orang penghukum ini? Yaitu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kalimat yang muncul ketika ciri-ciri orang penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas kamu begini. Kamu selalu saja salah. Pasti kamu selalu yang terakhir. Pasti kamu yang terakhir selesai. Itu adalah biasanya kalimat-kalimat seorang yang mempunyai tipe penghukum. Berikutnya ada pembuat orang merasa bersalah. Ciri-ciri tipe orang yang membuat orang merasa bersalah adalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya kalimat yang muncul adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu seperti ini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu adalah biasanya kalimat-kalimat yang muncul ketika seorang guru mempunyai sifat membuat orang merasa bersalah. Jadi nanti kita bisa kira-kira saya masuk yang mana ya? Nah, ini adalah posisi kontrol yang ketiga. Kita bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kalimat yang muncul adalah, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak tarik bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan atau ibu bantu menyelesaikan. Itu biasanya kalimat yang muncul sebagai posisi teman. Berikutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Seorang pendidik atau guru yang pada posisi monitor atau pemantau yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalimat yang muncul biasanya adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini biasanya yang kita katakan ke siswa yang sedang bermasalah atau kita selesaikan permasalahannya. Yang kelima, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi mentor atau guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan kalimat-kalimat atau pertanyaan yang muncul adalah apa yang kita yakini, atau kembalikan lagi dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini biasanya kita lakukan ke siswa kalau kita misalnya menginterogasi atau bagaimana. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini biasanya kita adalah restitusi atau cara-cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa seandainya kita bersifat sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut kira-kira kita yang mana ya? Sebagai penghukum, teman, sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol atau manajer. Gimana Bapak Ibu? Cenderung kemana?
seharusnya kita adalah memang sebagai guru adalah mengambil posisi sebagai manajer. Ini perbedaan yang kira-kira bisa kita buat rujukan bagaimana 5 posisi kontrol disesuaikan dengan motivasi, kemudian identitas, kemudian keberhasilan dan kesuksesan dari siswa. Bagaimana kita bisa menghindari sebagai penghukum membuat rasa bersalah, biasanya apa juga kalimat yang muncul bisa kita tarik kesimpulan pada tabel berikut. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini ciri-cirinya penghukum. Kemudian perkataan guru biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini biasanya kalimat yang muncul. Kemudian hasilnya, jika kita sudah mengalukan seperti itu, hasilnya adalah memberontak, anak akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalian dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian cenderung untuk mengurangi kesalahannya. Ini jika guru sebagai tipe penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Guru berbuat yang sering dilakukan adalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ini. Ibu stres dengan kelakuanmu. Nah, itu biasanya tipe-tipe orang membuat merasa. Jadi dengan kata-kata guru tersebut, ya Allah kenapa jadi begini saya dengan melakukan ini merasa bersalah. Guru saya jadi stres dan sebagainya. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Itu jika guru sudah mengatakan seperti itu, merasa bersalah. Kemudian dampaknya pada murid merasa rendah diri. Tipe pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu biasanya kalimatnya atau pertanyaan yang muncul untuk siswa dari guru yang sebagai teman. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dampaknya atau perkataan yang biasa keluar dari murid yaitu, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dianggapnya sebagai teman, ternyata enggak. Karena kata-kata dari gurunya anggap sebagai teman tadi. Kemudian dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Itu yang biasanya dampak kepada muridnya. Kemudian pemantau. Sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Biasanya berdasarkan data-data, ya. Tidak cuma ngomong saja atau menyalahkan, tapi ada datanya terlebih dahulu baru disampaikan ke muridnya. Guru berkata, apa peraturannya? Misalnya siswa ini sudah sering tidak mengumpulkan tugas, gurunya sudah punya data dari kelas ini, dari laporan dari bapak ibu guru ini, kamu sudah punya berapa kali tidak mengumpulkan tugas, itu ada datanya. Itu bertindak sebagai pemantau. Kemudian hasilnya bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kualitasnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang saya?
berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu biasanya perkataan yang muncul ketika guru bertindak sebagai mantu. Dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Guru berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hasilnya adalah bisa menguatkan pribadi atau murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya murid bisa mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah ciri-ciri 5 posisi kontrol sebagai seorang guru atau pendidik. Kira-kira kita sering yang mana? Kayaknya penghukum kayaknya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengenal teori 5 posisi kontrol, mudah-mudahan kita nanti bertindak sebagai manajer. Dari teori motivasi, kemudian disiplin positif, 5 posisi kontrol, maka kita dalam menyelesaikan masalah di sekolah atau di kelas diharapkan kita mengikuti tahapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi adalah menguatkan, kemudian fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah dan pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Dalam menyelesaikan masalah segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu langkah yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau manusia. Cirinya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini biasanya kalimat-kalimat pertanyaan dalam rangka validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan di sini bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang anak yakini dan berpindah menjadi orang yang atau anak yang diinginkan. Biasanya dalam langkah atau tahap ini menimbulkan suatu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ini biasanya langkah-langkah dalam keyakinan kelas atau langkah menanyakan keyakinan. Kemudian ini yang contoh tadi untuk menstabilkan identitas. Biasanya kalimat yang muncul adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah langkah awal ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalimat berikutnya yang biasa kita gunakan adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa atau murid. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan apa? Tidak, monggo Bapak Ibu silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada banyak ilmu yang saya dapat. Artinya dari yang disampaikan oleh Ibu Wiwi bahwa materi hari ini tidak hanya bisa diterapkan kepada siswa. Saya berpikir bahwa materi ini juga sangat penting karena saya sebagai orang tua, artinya guru untuk anak-anak juga di rumah. Jadi ada banyak ilmu yang saya dapat. Pertanyaannya ini Bu Wiwi, ada siswa terlambat yang sering kita tanyakan lebih awal adalah kenapa kamu terlambat? Apa sebab kamu terlambat? Kan begitu. Padahal sebagai posisi kita sebagai guru, posisi kontrol tadi ya, seharusnya pertanyaan itu tidak baik untuk ditanyakan. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, seperti apa kita menyikapi siswa supaya kita tidak menjadi guru dalam posisi penghukum dengan pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada siswa. Padahal itu terkadang kita refleks gitu loh, karena tiba-tiba siswa itu masuk, terus pasti kita menanyakan kenapa nggak terlambat gitu kan. Nah mungkin itu saja, karena itu yang pernah saya lakukan gitu, di dalam kelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri Yulianti atas tanggapan dan pertanyaannya. Jadi justru langkah yang dilakukan Ibu tadi ketika ada siswa yang terlambat memang harusnya adalah menstabilkan identitas dulu. Kita menggali atau menanyakan apa alasannya dulu. Itu memang benar sudah. Tidak langsung kamu terlambat, kamu harus lari 10 kali. Itu yang salah. Nah, berarti mengukur. Itu yang kita hindari harusnya. Jadi memang harus menstabilkan identitas dulu. Langkah-langkahnya ini menanyakan kenapa, kemudian
kita harus bisa menyelesaikan ini, kita cari solusinya bagaimana jika tidak agar tidak terlambat lagi. Itu memang harusnya kita lakukan. Terima kasih atas pertanyaan dan apresiasinya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Dan ada contoh video saya dalam melakukan restitusi kepada anak. Ini ada sebuah kasus kemarin saya angkat pada aksi nyata modul 1.4 atau demonstrasi kontekstual, di mana saya menyelesaikan dua kasus. Kasus pertama yaitu tentang cyberbullying. Ada satu siswa mengejek temannya melalui media sosial dengan kalimat yang tidak bagus. Ini saya buat suatu solusi atau restitusi ya, ketika restitusi saya selesaikan dengan 3 tahap itu, nanti saya sampaikan aturan untuk videonya. Kemudian yang kedua, saya melakukan seketika restitusi kepada siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas. Alhamdulillah saya telah menyampaikan beberapa teori tentang budaya positif yang dimulai dari motivasi diri manusia, kemudian disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ya, saya mau kasih contoh video. Saya kemarin waktu menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana melakukan menyelesaikan masalah siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kebiasaan kita nanti ketika kita menyelesaikan masalah siswa. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Apalagi bisa Menjaga kerukunan hati dan ketertibanmu. Nah, dengan melihat kembalinya dengan kelas kita, apa yang akan kami lakukan? Saya akan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi kepada Lisa maupun kepada teman lainnya. Ya, bagus. Oke, dengan seperti ini, Ayu akan bisa menghargai Lisa dan juga menghormati dan menghargai temannya lainnya. Jadi itu adalah contoh saya dalam menyelesaikan masalah pada siswa tentang kasus cyberbullying. Kemudian kasus yang kedua yaitu bagaimana anak menyelesaikan anak yang sering tidak mengumpulkan tugas. Ini adalah contoh, ada seorang siswa yang
sering tidak mengumpulkan tugas atau motivasi belajarnya menurun, kemudian dipanggil oleh wali kelasnya. Di sini saya berlaku sebagai wali kelas. Sudah. Bapak Ibu ya, ini contoh kasus kedua yang saya selesaikan, yaitu siswa yang motif belajarnya turun dengan sering tidak mengumpulkan tugas. Ada laporan dari Bu Norma dan Bu Ira. Jadi saya sebagai wali kelas memanggil anak tersebut bagaimana saya menyelesaikan dengan 3 tahapan restitusi. Ada Bu. Orang tua saya kurang memperhatikan saya Bu. Setelah pembelajaran sekolah selesai, saya membantu orang tua berjualan. Dan kalau sudah merasa capek, jenuh, saya lebih banyak bermain game Bu. Dengan tindakan seperti ini, apa itu tidak menjadi hati? Iya Bu. Artinya dengan keyakinan kelas kita jika tidak membuang tugas. Ingat Bu, Coba sebutkan. tugas dikumpulkan tepat waktu. Bagi siswa yang tidak mengumpulkan tugas, tidak mempunyai nilai. Apalagi Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Kita yakin berdiskusi dengan orang yang paham akan lebih paham, dan yang kurang paham akan terbantu. nah, dengan mengingat kembali keyakinan kelas, terus apa yang akan dilakukan? Saya akan konsultasikan dengan orang tua saya mengenai waktu belajar saya Bu, dan saya juga akan mengatur waktu bermain dengan belajar agar kedepannya saya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Bu. Ya, bagus. Jika ada melakukan hal ini, maka nanti ada akan jadi yang disiplin dan paham akan mengerjakan tugas sebelumnya mana ya? Siap Bu. Nanti kamu kenapa yang dipanggil? Ya, itu tadi adalah contoh 2 kasus yang saya selesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan nanti kita semua Bapak Ibu bisa menerapkan teori yang sudah saya sampaikan tadi dalam menyelesaikan masalah dengan siswa kita, masalah di sekolah dengan teori disiplin positif dan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwi Liana SPD MPD, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah atau khususnya kelas, yang dengan panjang lebarnya tadi telah dipaparkan kepada kita semua. Semoga nanti apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Wiwi tadi bisa kita terapkan di lingkungan kita, sekolah kita SMA Negeri 1 Longikis. Dan pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu
Wiwi Diana SPD MPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Longikis. Kita tutup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi.